Assalamualaikum para tetua, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dilancarkan rizkinya, amin. Jumpa lagi bareng alurku, yang akan menemani kalian semua dengan cerita-cerita menarik seputar Donghua. Oke, langsung aja ke ceritanya. Sun Liu dan 3 jenius klan Sun berjibaku menghindari serangan 13 orang gabungan 3 klan yang mengeroyok mereka. Darah nampak sudah menetes membasahi jubah mereka. Di tempat yang lebih tinggi, Qin San terus-menerus berusaha melepaskan diri dari tekanan 4 kultivator alam mulia tingkat 3. Meskipun dalam situasi tertekan, namun tak ada yang melihat pertarungan ini tidak mengagumi kekuatan Qin San. Dengan alam mulia tingkat 2 yang terlihat dan terasa dari energinya, dia sejauh ini masih bisa terus-menerus menghindar dan belum terluka sama sekali. Tatapan Qin San menyipit saat pandangannya tertuju ke Sun Liu dan 3 jenius klan Sun yang kini terkurung di dalam pengepungan 13 jenius klan Wei, klan Luan dan klan Ling, Ling Mo dan Wei Song yang menyadari pandangan Qin San tersenyum mencibir. Apa kamu masih memikirkan rekanmu? Bahkan dirimu pun tak mungkin bisa selamat tapi kamu malah memikirkan nasib orang lain, cibir Wei Song. Qin San mengernyit. Aura di tubuhnya tiba-tiba meluap deras saat melihat salah satu jenius klan Sun yang sedang dikepung terlempar setelah 3 orang menghantamkan energi senjata spiritualnya ke arah Sun Liu dan 3 jenius klan Sun lainnya. Wei Song, Ling Mo, Nuan Jiu dan 1 jenius klan Wei terbelalak saat merasakan peningkatan basis kultivasi Qin San secara tiba-tiba. Sial, bagaimana mungkin dia bisa menyembunyikan basis ultivasinya sedalam ini? Bahkan para patriark pun tak tahu, gumam Wei Song. Kekhawatiran mulai menerpa dirinya saat tahu jika basis kultivasi pemuda bertopeng ini setingkat dengannya. Aura alam mulia tingkat 3 milik Qin San terus menyeruak. Siluet naga kembali muncul di belakangnya. Tatapannya memerah, kedua tinjunya terkepal kuat dengan aliran energi yang begitu tebal melapisi tiap tinjunya. Qin San lalu menerobos ke bawah mencoba mencampuri pertempuran Sun Liu dan yang lainnya. Cepat halangi dia, kata Wei Song kemudian bergerak serempak bersama Ling Mo, Nuan Jiu dan 1 jenius klan Wei lainnya. Sayangnya, gerakan Qin San makin cepat dan tak mampu diimbangi oleh 4 orang ini. Di atas panggung utama, Patriark Wei, Patriark Nuan dan Patriark Ling nampak berwajah masam saat tahu jika mereka bahkan sudah dibohongi oleh pemuda bertopeng itu. Hal yang mereka tidak mengerti teknik penyembunyian basis kultivasi seperti apa yang digunakan pemuda itu sehingga mereka bertiga bisa terperdaya dan tak membacanya sejak awal. Patriark Nan sendiri tersenyum melihat perubahan basis kultivasi Qin San yang kedua kalinya dalam turnamen ini. Didatang sebagai kultivator alam mulia tingkat 1 dan sekarang sudah menunjukkan basis kultivasi alam mulia tingkat 3. Hahaha, aku sudah menduga ini sejak awal. Kalian benar-benar sangat mudah dibodohi oleh klan Sun, katanya tertawa keras. Patriark Sun Long sendiri hanya diam sambil mengamati pertarungan yang ada di dalam arena. Situasi kacau dan penuh dengan pertarungan di dalam arena besar itu tak membuat perhatian orang teralihkan dari Qin San. Pertunjukan yang ditampilkan Qin San benar-benar menarik bagi penonton dari klan lain. Di dalam arena Qin San muncul di depan Sun Liu dan 3 jenius klan Sun lainnya dengan aura meluap. Tanpa menunggu Wei Song, Ling Mo, Nuan Jiu dan 1 kultivator alam mulia tingkat 3 lainnya tiba di tempat itu, Qin San sudah bergerak tangan yang terayun. Bunuh, duar, duar. Tanpa ampun dia langsung melepaskan pukulan naga miliknya pada salah kultivator alam mulia tingkat 1 dari klan Wei. Pemuda itu berhasil mengelak namun tetap saja, separuh tubuhnya terhantam dengan energi besar yang mengitari tinju Qin San. Pemuda itu jatuh dengan kondisi yang memprihatinkan. Separuh tubuhnya remuk karena pukulan naga Qin San. Tak berhenti di situ, Qin San kembali bergerak zigzag dan menargetkan 1 jenius dari 3 klan lainnya. Dia berhasil melukai 3 orang dengan parah dalam waktu yang sangat cepat bahkan sebelum Wei Song, Ling Mo, Nuan Jiu dan 1 jenius alam mulia tingkat 3. Klan Wei lainnya tiba di tempat itu melindungi rekan-rekan mereka. Bergerak mundur, teriak Wei Song,
Qin San terlihat sudah berhenti bergerak dan memilih melayang diam di depan Sun Liu dan 3 jenius klan Sun lainnya. Kalian sebaiknya meninggalkan arena ini. Aku yakin, Wui Song dan yang lainnya akan menargetkan kalian setelah apa yang sudah aku lakukan, kata Qin San melalui transmisi suara. Sun Liu tak menolak sedikit pun. Beberapa saat yang lalu, dia bersama 3 anggota klan Sun lainnya memang dalam posisi berbahaya. Beruntung Qin San muncul tepat waktu melindungi mereka. Tinggal di dalam arena hanya akan menjadi beban bagi Qin San. Dia menoleh ke 3 rekannya yang sama-sama terluka. Setelah bersamaan mengangguk, mereka berempat bergerak serempak ke satu arah. Wui Song yang menyadari apa yang akan dilakukan Sun Liu dan 3 rekannya segera memberi instruksi pada yang lainnya. Halangi mereka. Jangan biarkan Sun Liu berhasil keluar dari arena. Kami akan menghalangi pemuda bertopeng ini, katanya. 9 jenius gabungan 3 klan bergerak serempak mencoba mengejar Sun Liu dan 3 rekannya. Sayangnya, gerakan Qin San lebih cepat dari mereka dengan muncul bagaikan tembok kokoh dan kuat menghalangi 10 orang itu. Wui Song, Ling Mo, Nuan Jiu dan 1 jenius alam mulia tingkat 3 lainnya datang dengan senjata spiritual mereka. Keempatnya menyerang serempak mencoba mengalihkan Qin San dan memberi kesempatan 9 rekan mereka untuk mengejar Sun Liu dan 3 jenius klan Sun lainnya. Wush! Duar! Tinju Qin San yang dilapisi dengan energi tebal dan kekuatan tubuh mulia yang diaktifkan berhasil menarik mundur Wui Song dan 4 lainnya. Sangat kuat. Sial, bagaimana mungkin ada jenius sekuat ini muncul di klan Sun? Batin Patriark Wui yang menyaksikan pertarungan itu dari atas panggung utama. Sun Liu dan 3 rekannya sendiri akhirnya berhasil meninggalkan arena dan menyatakan penyerahan diri. Kenapa mereka malah meninggalkan rekan mereka sendirian di dalam arena, kata salah satu penonton dengan bingung. Rekan yang di sampingnya mengernyit mendengarnya. Apa kamu tidak lihat, jika mereka hanya menjadi beban bagi jenius klan Sun yang bertopeng itu? Aku yakin, pemuda bertopeng itu sengaja membiarkan rekannya meninggalkan arena, agar dia bisa leluasa bertarung tanpa memikirkan hal lain, katanya. Di dalam arena, aura Qin San berubah-ubah. Hal itu membuat Wui Song, Ling Mo dan yang lainnya merasa kebingungan. Bagaimana bisa satu orang memiliki aura yang begitu banyak? Orang ini aneh, dia bisa merubah auranya sesuka hati, batin Ling Mo. Tanpa menunggu 13 orang ini memulia inisiatif serangan, Qin San sudah meluncur dengan tinjunya yang terkepal kuat. Siluet naga yang sejak tadi melayang elegan di belakangnya terlihat makin besar. Bahkan orang yang melihatnya akan mengira naga itu nyata. Duar. Benturan kembali terjadi antara pukulannya dengan ayunan senjata spiritual dari Wui Song dan yang lainnya. Qin San terus bergerak mencoba mencari celah untuk membunuh satu persatu dari jenius klan Wui, klan Ling dan klan Nuan ini. Setelah 3 kali benturan, konsentrasi 4 jenius di alam mulia tingkat 3 ini akhirnya buyar akibat tekanan yang diberikan Qin San. Hal itu membuat mereka mulai menjauh dari 9 rekan mereka. Qin San sudah bergerak kembali ke arah kumpulan 9 orang jenius klan Wui, klan Ling dan klan Nuan. Wush! Duar! Duar! Dengan sekali gerakan, dia akhirnya berhasil kembali membuat 2 jenius di alam mulia tingkat 1 gabungan 3 klan tertanam di dalam arena. Tubuh mereka nampak terbaring lemah di dalam kubangan besar yang terbentuk akibat benturan tubuh mereka yang berhasil dihempaskan dengan pukulan Qin San. Benar-benar lemah. Daya tarung dan pengalaman mereka sangat minim. Aku bahkan sejak tadi hanya menggunakan satu teknik tanpa senjata spiritual dan mereka sudah ketar-ketir, batin Qin San. Dia kini bisa melihat dengan jelas perbedaan daya ledak kekuatan miliknya. Yang kaya dengan pertarungan di dunia luar dengan jenius para klan tersembunyi ini, di area lainnya di dalam arena yang besar itu, 3 klan juga masih terus bertarung dan memperjuangkan klan mereka. Utusan klan Seng dan klan Li nampak tersisa 2 orang, sementara utusan klan Nan masih tersisa 3 orang.
Pertunjukan di dalam arena besar makin menarik setelah Qin San menampakkan alam mulia tingkat 3 miliknya dan pasca keluarnya Sun Liu dan 3 jenius klan Sun dari dalam arena. Qin San seperti bebas melakukan apapun tanpa harus memikirkan hal lainnya. Dia terus membunuh satu persatu jenius dari 3 klan, yakni klan Wei, klan Nuan dan klan Ling. Jumlah jenius dari 3 klan itu terus-menerus mengalami penurunan. Qin San bahkan tak membiarkan satu pun jenius dari 3 klan ini meninggalkan arena dalam kondisi masih hidup. Saat ini satu jenius di alam mulia tingkat 2 kembali di dalam cengkaramannya. Bibir atasnya terangkat menyunggingkan senyuman mengejek sambil menguatkan cengkaram pada leher jenius klan Wei yang ada di tangan kanannya. Kalian sungguh lemah dan berani menargetkan klan Sun. Tak tahu malu, kata Qin San lalu meremukkan tulang leher pemuda yang tergantung di tangan kanannya. Usai menghancurkan tulang leher pemuda klan Wei itu, dia menghancurkan tubuhnya hingga hanya menyisakan potongan jubah yang digunakan pemuda itu. Wei Song, Ling Mo, Nuan Jiu dan satu jenius klan Wei yang berada di alam mulia tingkat 3 mulai dihinggapi rasa takut. Cara Qin San membunuh sangat kejam. Dia menghancurkan tubuh musuh hingga menanamnya di dalam arena. Sejauh ini Qin San sudah membunuh 9 orang di antara mereka. Dari 3 klan itu, klan Nuan sisa menyisakan 2 jeniusnya, yakni Nuan Jiu dan 1 jeniusnya di alam mulia tingkat 2. Klan Ling menyisakan 3 orang dan klan Wei menyisakan 4 orang. Di atas panggung utama, patriark klan Ling merasa menyesal bergabung dengan klan Wei dan klan Nuan. Jika mereka memilih bertarung sendiri, klan Ling tentu tak akan mengalami kerugian sebesar ini. Dia melihat sendiri, Qin San sama sekali tak menargetkan satu pun jenius klan Nan, klan Li dan klan Seng yang bertarung satu sama lain. Jangan terpisah, kita harus menyatukan kekuatan kita dan menyerang serempak. Kalau tidak, dia akan menghabisi kita satu persatu, kata Wei Song. Dia tak lagi berani meremehkan Qin San seperti pertama kali. Dia sudah melihat sendiri bagaimana kejamnya pemuda bertopeng ini. Bukan hanya itu, dia juga bisa merasakan langsung daya hancur dari setiap serangan Qin San. 9 orang yang tersisa dari 3 klan itu segera menyatu dan membentuk satu kelompok. Di tangan mereka masing-masing sudah ada senjata spiritual yang siap diledakkan. Wei Song dan Ling Mo memimpin 7 orang lainnya melayang ke arah Qin San dengan tak memberikan celah pada Qin San untuk mencederai salah satu dari mereka. Sebuah pedang suci kini muncul di tangan Qin San. Pedang ini adalah rampasan perang yang disimpannya dari dunia luar. Energi dari dantiannya menyeruak deras memasuki pedang suci kualitas menengah itu. Sayang sekali pedang ini hanya bisa menampung sebagian kecil dari energi milikku, batin Qi Jian San saat merasakan daya tampung energi dari pedang spiritual miliknya sudah mencapai batasnya. Dia masih enggan mengeluarkan busur mulia warisan klan Jiu dari dunia langit apalagi hingga mengeluarkan pedang dewa. Dia masih menyimpannya sebagai salah satu kartu trufnya bersama harta surgawi miliknya yang lain seperti pedang dewa dan api sinsin. Saat 9 orang dari 3 klan itu makin dekat, bukannya menghindar, Qin San malah ikut menerjang ke depan dengan cahaya samar keemasan yang menyinari tubuhnya. 3 orang dari 9 orang jenius 3 klan langsung terpencar saat melihat Qin San menerjang ke depan. Mereka adalah jenius di alam mulia tingkat 1, ketiganya sejak tadi sudah dihantui rasa takut berlebihan. Sehingga melihat Qin San kembali menerjang ke depan, membuat ketiganya panik dan memilih melayang ke area lain dan berusaha meninggalkan arena pertarungan. Sial, apa kalian bodoh, teriak Wei Song. Benar saja, Qin San yang awalnya terlihat melayang menerjang ke depan dengan pedang yang ada di tangan kanannya tiba-tiba menghilang dari pandangan mata fana orang-orang ini. Qin San menggunakan teknik langkah dewa miliknya mengejar 3 orang tadi. Bunuh. Pedang di tangan kanannya terayun dan memenggal kepala salah satu dari 3 orang tadi sebelum bergerak terlalu jauh. Usai memenggal 1 orang tadi, Qin San kembali menghilang dan muncul di belakang salah satu pemuda klan Ling yang berusaha keluar dari arena. Bunuh. Pedang suci miliknya kembali terayun.
Pemuda klan Ling itu hanya bisa menoleh sambil mengangkat senjata spiritualnya berusaha menghalau serangan Qin San yang mengarah ke tubuhnya. Duar, ledakan terdengar saat senjata spiritual jenius klan Ling itu berbenturan langsung dengan pedang suci milik Qin San. Bentuan itu sekaligus sukses menghempaskan tubuh pemuda klan Ling sebelum dia berhasil menyeimbangkan tubuhnya. Sayangnya, tak butuh waktu lama sebelum Qin San kembali muncul di depannya dengan pedang yang sudah terayun kembali. Tatapan pemuda itu terpaku pada bilah pedang Qin San. Dia hanya bisa mengeluarkan harta pertahanan miliknya untuk melindungi tubuhnya dan menyalurkan energi untuk menciptakan energi pembatas pada tubuhnya. Wush! Pedang suci Qin San mendarat di tubuh pemuda itu. Retakan terlihat jelas pada cahaya yang melindungi tubuhnya. Sebelum dia berhasil melapisi retakan itu dengan energi dari dantiannya, Qin San kembali menerjang dengan tinju yang sudah terkepal kuat. Duar, pemuda klan Ling itu hanya bisa pasrah. Tubuhnya akhirnya meledak setelah pertahanan yang dibangun dengan harta pertahanan dan energi pembatas tak bisa menghalau pukulan naga milik Qin San. Satu jenius yang tadi memilih terpisah bersama dua orang lainnya yang sudah Qin San bunuh nampak berwajah pucat memilih segera kembali menyatu dengan 6 orang lainnya yang dia tinggalkan tadi. Wu Song, Ling Mo, Nuan Jiu hanya bisa terpaku melihat dua orang di antara mereka kembali mati di tangan Qin San. Di atas panggung utama, Patriark Ling sudah kembali berdiri lalu berbalik ke Patriark Sun dengan tatapan menusuk. Patriark Sun, jeniusmu ini seperti iblis. Dia seperti datang ke turnamen ini hanya untuk membunuh, katanya dengan nada penuh amarah. Bagaimanapun Qin San baru saja kembali membunuh satu jeniusnya. Dari 6 jenius klan Ling yang memasuki babak ketiga, Qin San sudah membunuh 3 orang di antara mereka. Hal itu benar-benar membuat Patriark Ling rasanya ingin melampiaskan murkanya pada pemuda bertopeng klan Sun itu. Patriark Sun tersenyum mendengar itu lalu membuka mulutnya. Patriark Ling, jeniusku hanya membela diri. Apa kamu tidak melihat jika sejak awal mereka sudah menjadi target klanmu dan 2 klan lainnya? Jangan memutarbalikkan fakta seakan-akan jenius klan Ling, klan Wui dan klan Nuan adalah korban di dalam arena itu, kata Sun Long. Jawaban Patriark Sun sukses membuat Patriark Ling terdiam dan duduk kembali dengan wajah masam. Patriark Wui yang ada di samping Patriark Ling yang awalnya ingin ikut berbicara akhirnya memilih diam. Di dalam arena, Qin San kembali menerjang ke depan dengan bilah pedang suci yang menunjuk ke tanah. Wu Song, Ling Mo, Nuan Jiu dan 4 orang lainnya dari 3 klan ikut mengangkat senjata mereka sambil merapatkan tubuh mereka. Ketujuh orang yang tersisa dari 3 klan itu tak lagi berani mengambil inisiatif serangan. Mereka juga tak lagi berani memisahkan diri dari yang lainnya. Apalagi mereka melihat sendiri bagaimana efektifnya Qin San membunuh mereka di saat memilih menjauh dari rekan mereka. Bunuh! Teriakan Qin San layaknya alarm dari neraka bagi 7 orang ini. Duar, ledakan menggema saat pedang suci milik Qin San berbenturan langsung dengan senjata spiritual 7 orang itu. Qin San hanya terdorong beberapa siku ke belakang dan dengan santainya kembali menyeimbangkan tubuhnya sementara 7 orang lawannya, meskipun tak terdorong, namun mereka merasa tulang belulang mereka seperti remuk akibat fluktuasi energi dari benturan barusan. Qin San kembali menerjang dengan pedang suci miliknya yang terlihat mengalami keretakan di beberapa bagian bilahnya. Energi tersiar keluar dari retakan bilah pedang suci itu. Namun Qin San seperti tak peduli sama sekali. Biasanya, jika kultivator lain mengalami hal ini, mereka akan menyimpan senjata mereka dan memilih menggunakan senjata lain. Apalagi ini adalah senjata suci, senjata spiritual yang begitu sulit didapatkan di dunia bawah. Jumlah ahli tempa makin sedikit yang bisa membuat pedang suci kualitas menengah ke atas. Meskipun di kawasan tersembunyi ini setiap klan memiliki ahli tempa yang bisa membuat pedang spiritual tingkat suci, namun tetap saja bagi jenius muda, senjata tingkat suci sudah sangat istimewa bagi mereka. Pemuda ini sudah gila, dia bahkan seperti tak peduli sama sekali dengan pedang suci di tangannya. Apa dia akan menghancurkan pedangnya?
kata salah penonton dari pengikut klan kelompok 21. Bagi 7 klan terkuat, ahli tempa mereka mungkin akan bisa membuat lebih dari 2 senjata spiritual tingkat suci dalam 10 tahun. Namun tidak dengan klan kelompok 21. Sumber daya mereka begitu terbatas, sehingga mereka sangat beruntung jika ahli tempa mereka bisa membuat satu senjata spiritual tingkat 1 dalam 10 tahun. Wuisong, Nuan Jiu, Ling Mo dan rekan mereka yang tersisa ikut mengangkat senjata spiritual mereka dan bersiap menyambut serangan Qin San. Begitu tubuh Qin San makin dekat, energi dari senjata spiritual 7 orang yang tersisa itu seperti meluap bagaikan air pasang. Wush! Duar! Ledakan besar kembali menggema dalam arena besar itu diikuti 7 tubuh yang terdorong jauh ke belakang. Di tangan Qin San, hanya ada gagang pedang yang tersisa. Bilah pedang suci itu hancur lebur akibat dari benturan tadi. Tanpa menunggu 7 orang itu kembali bersiap, Qin San lagi-lagi meluncur ke depan. Kali ini dia hanya mengepalkan tinjunya dengan siluet naga yang muncul di belakangnya. Tatapan kosong 7 orang itu terlihat jelas saat melihat Qin San kembali datang dengan aura yang menakutkan. Wuisong dan yang lainnya segera memagari tubuh mereka dengan energi pembatas. Namun salah satu dari mereka lambat merespon serangan Qin San. Qin San sudah muncul di depannya saat dia akan bergerak bergabung kembali dengan 6 orang lainnya. Dia hanya bisa menutup matanya pasrah dengan apa yang akan terjadi dengannya. Duar! Ledakan besar menggema, tubuh jenius klan Wui itu berubah menjadi kabut darah. Wuisong yang melihat tubuh rekan klannya itu hancur berteriak penuh amarah. "Aku akan membunuhmu," katanya. Dadanya terlihat naik turun karena amarah yang bergejolak dalam tubuhnya. "Tuan Muda Wui, jangan gegabah, kamu bisa membawa klan Wui dalam masalah jika kamu menggunakan teknik terlarang itu sekarang." Suara itu berputar dalam benaknya sesaat setelah dia meneriakkan amarah yang tak terkendali. Dia memang sudah berencana menggunakan teknik terlarang yang pernah dimusuhi bersama oleh klan tersembunyi. Wuisong akhirnya berhasil menenangkan dirinya setelah mendengarkan pesan dari rekannya itu. Nafasnya masih saling memburu, menekan keinginannya untuk mengaktifkan teknik terlarang yang dikuasainya. Di atas panggung utama, Patriark Wui juga terlihat begitu tegang. Dia juga khawatir putranya akan terdorong menggunakan teknik terlarang yang sudah dikuasainya. Hal itu akan memantik tuduhan serius bagi klan Wui. Qin San sendiri terlihat hanya tersenyum. Mendengar teriakan penuh amarah dari Wuisong. "Kenapa kamu tidak ke sini jika ingin membunuhku? Apa kamu kira, kamu bisa mencelakaiku hanya dengan mulutmu itu? Dasar tak berguna," katanya memprovokasi. Usai mengatakan itu, Qin San kembali bergerak ke arah 6 orang yang tersisa. Kali ini siluet naga di belakangnya menguap begitu saja. Namun energi di kedua tinjunya masih meluap bagaikan air lautan. 6 orang ini benar-benar tak tahu dari mana Qin San bisa mendapat energi tak ada batasnya. Bahkan mereka sendiri kini merasa ketidakseimbangan energi pada dantian mereka setelah pertarungan sengit dengan Qin San. Dia seperti memiliki sumber energi sendiri di dalam tubuhnya. Benar-benar tak masuk akal, gumam Ling Mo yang melihat Qin San kembali menerjang ke arah mereka. 6 orang ini segera menyalurkan energi mereka ke senjata spiritual yang ada di tangan mereka. Begitu Qin San tersisa beberapa siku dari mereka, 6 orang ini kembali bersiap menyambut serangan Qin San. Wuisong, Ling Mo, Nuan Jiu dan satu anggota klan Wui di alam mulia tingkat 3 tak percaya mereka sama sekali tak bisa melukai pemuda bertopeng ini. "Maksimalkan serangan kalian. Aku tidak percaya, kita bahkan tak bisa mengeluarkan darahnya bahkan setetes pun," kata Ling Mo sambil memegang erat senjata spiritual di tangannya. Saat mereka bersiap mengayunkan senjata spiritual mereka, Qin San malah berhenti dan mengayunkan tinjunya dari jarak aman. Satu jenius dari 3 klan ini tiba-tiba jatuh begitu saja sesaat setelah Qin San menarik kembali ayunan tinjunya. Dia menyerang jiwa, batin Patriark Nuan yang ada di atas panggung utama. Teknik yang digunakan Qin San kali ini memang hanya menyerang jiwa tanpa melukai tubuh lawannya.
Teknik ini adalah teknik pukulan menembus jiwa. Qin San memutuskan menggunakan teknik ini saat melihat jiwa 6 orang sudah terguncang dengan rentetan peristiwa yang mereka lalui dalam arena ini. Tubuh pemuda dari klan Nuan yang terhantam pukulan menembus jiwa itu jatuh menghantam tanah dan membentuk kubangan di dasar arena. Dia sudah mati dengan jiwa yang hancur. Kejam sekali. Jenius klan Sun ini membunuh tanpa mengeluarkan darah dari lawannya, gumam salah satu penonton dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Ini pertama kalinya dia melihat pukulan semacam ini. Energi di kedua tinju Qin San kembali normal layaknya baru pertama kali memasuki arena ini. Sebuah pedang suci lainnya muncul kembali di tangannya membuat lawannya sedikit kagum padanya. Jenius muda mana di dalam kawasan tersembunyi ini yang memiliki senjata spiritual suci lebih dari satu, kecuali para putra patriark. Sementara mereka semua tahu, tuan muda klan Sun adalah Sun Liu bukan pemuda bertopeng ini. Di atas panggung utama, Wu Yikun menoleh ke Patriark Sun Long. Patriark Sun, kamu jangan bilang jika pemuda ini juga putramu, katanya. Tebakannya tentu saja berdasar dari senjata spiritual tingkat suci yang dimiliki Qin San lebih dari satu buah. Dia mungkin akan muntah darah jika tahu di dalam cincin ruang Qin San masih ada beberapa senjata spiritual suci lainnya. Dia bahkan memiliki busur mulia serta pedang dewa yang sampai sekarang bahkan Qin San pun belum tahu tingkatannya. Di dalam arena, saat dua patriark ini terlibat provokasi, Qin San kembali berhasil menghabisi satu orang anggota klan Ling. Hal itu membuat peserta dari 3 klan ini yang tersisa hanya 4 orang yang berada di alam mulia tingkat 3. Pertarungan antara 3 klan Nan, klan Li dan klan Seng bahkan terhenti saat mereka menyadari jumlah mereka di dalam arena besar itu sudah sangat menyusut. Dari 3 klan ini masih ada 5 orang yang bertahan. Mereka memilih untuk saling memberi kesempatan untuk menyerap energi dengan tenang dan menyaksikan pertarungan gabungan 3 klan dengan Qin San. Pedang suci kedua yang keluar dari cincin ruang Qin San kali ini memiliki kualitas yang lebih baik. Jika pedang suci yang hancur sebelumnya hanya memiliki kualitas menengah, pedang suci kali ini merupakan pedang suci kualitas tinggi. Ini juga adalah rampasan perang yang dia dapatkan dari pelindung salah satu sekte saat perang besar terjadi di benua Sanggu beberapa waktu sebelumnya. 4 jenius dari 3 klan yang awalnya menargetkan jenius klan Sun melayang dengan wajah tegang saat melihat Qin San kembali menerjang ke depan dengan aura yang meluap. Mereka benar-benar bingung mencari cara untuk membuat pemuda bertopeng ini mengalami tekanan dari mereka berempat. Padahal dari segi tingkatan kultivasi, alam mereka setara. Saat ini Qin San memang masih memperlihatkan basis kultivasi alam mulia tingkat 3. Dia masih menyembunyikan satu tingkat alam kultivasinya yang sebenarnya, meski tak menggunakan semua potensinya, Qin San masih yakin bisa menyelesaikan pertarungan ini dengan kemenangan. Di luar arena, para jenius klan Sun nampak bersuka cita melihat kekuatan yang ditunjukkan Qin San. Mereka benar-benar merasa beruntung, pemuda keturunan Qin Nan ini muncul di saat yang tepat, yakni sebelum turnamen 5 tahunan ini dilakukan. Mereka tidak bisa membayangkan akan jadi apa para perwakilan klan Sun jika Qin San tak bersama mereka. Patriark Sun makin meyakinkan dirinya untuk berdiri membantu Qin San menagih hutang para klan tersembunyi lainnya dalam peristiwa pembantaian dan pengusiran klan Qin dari kawasan ini di masa lampau. Dia yakin, tak butuh waktu lama bagi Qin San untuk memiliki kekuatan setara dengan para monster di kawasan tersembunyi ini. Dia hanya perlu sabar menunggu waktu itu tiba. Pemuda ini benar-benar tak bisa ditebak. Ayah benar, keturunan Qin Nan sudah ditakdirkan menjadi pemilik kawasan ini. Hanya menunggu waktu hingga dia akan membuat semua klan membayar apa yang sudah dilakukan leluhur mereka pada klan Qin. Batin Sun Long sambil memperhatikan dengan seksama pertarungan yang kembali meledak di dalam arena. Tatapan berbeda terlihat dari 3 patriark lainnya, yakni Patriark Ling, Patriark Nuan dan Patriark Wui. Khususnya Patriark Wui yang sebelum turnamen ini sangat yakin bisa memberikan pukulan telak pada klan Sun. Dia tak pernah menduga jika hal sebaliknya malah terjadi saat ini.
Klan Wui malah yang kini diberikan pukulan telak. Dalam hatinya yang paling dalam, dia bahkan mulai mengkhawatirkan nasib putranya yang sedang bertarung di dalam arena. Pikiran yang sama juga muncul di benak Patriark Nuan. Sejak melihat daya hancur setiap teknik tangan kosong dan cara Qin San membunuh dengan senjata spiritualnya, dia mulai memikirkan cara untuk menghentikan turnamen ini jika memang nasib putranya sudah berada di ujung tanduk. Patriark Sun, aku tidak bisa menjamin aku bisa menahan diri atau tidak jika dia membunuh putraku. Biarkan dia menyerah, sampaikan pada jeniusmu itu, kata Patriark Ling yang sudah tak tahan lagi melihat putranya di dalam arena mengalami tekanan berat akibat serangan Qin San yang tak ada hentinya. Meski belum terluka, namun dia bisa melihat dengan jelas jika Ling Mo sudah sangat kewalahan. Sayangnya aku tidak bisa mengirimkan pesan itu padanya. Kamu tahu sendiri, bendera formasi itu membatasi kita mengirimkan suara hingga ke dalam arena. Aku juga tak mungkin meneriakinya. Itu sama saja aku mempermalukannya, kata Sun Long mencoba mencari alasan. Di dalam arena, Qin San kembali membuat satu tubuh nampak terhempas jauh. Belakang. Sebelum tubuh itu bisa kembali melayang dengan seimbang, Qin San sudah kembali muncul dengan ayunan pedangnya. Di atas panggung utama, Patriark Wui berdiri dengan darah bergelora di dalam dirinya. Dia bisa melihat dengan jelas jika pemuda yang sedang berada di jurang maut menggunakan jubah kebesaran klan Wui. Hatinya sedikit tenang saat kabut asap mulai menipis dan melihat Wui Song masih melayang bersama Ling Mo dan Nuan Jiu. Meski demikian, amarah di dalam dirinya tetap saja bergelora saat melihat pedang suci milik Qin San membelah tubuh salah satu pemuda di dalam arena. Itu adalah jeniusnya yang berada di alam mulia tingkat 3. Terlalu banyak sumber daya yang sudah dikeluarkan klan Wui untuk menjadikan seorang jenius mencapai alam mulia tingkat 3 dan di depan matanya, jenius itu malah dibunuh oleh pemuda dari klan lain. Patriark Sun, aku mengajukan penghentian turnamen, kata Patriark Wui saat melihat Qin San kembali membunuh salah satu jeniusnya. Patriark Sun hanya bisa menggelengkan kepalanya. Kamu sendiri yang membuat aturan ini dan sekarang kamu yang ingin menghentikan turnamen ini hanya karena putramu tak dapat menjalankan misi darimu. Ejek Sun Long. Patriark Nuan sendiri tak lagi peduli dengan Sun Long, auranya meledak dengan wajah memerah sambil berteriak. Hei, kamu pemuda bertopeng klan Sun. Biarkan mereka meninggalkan arena ini dan kamu akan menjadi pemenangnya. Atau kamu juga tidak akan bisa meninggalkan arena itu, kata Patriark Nuan. Dia bahkan tak ragu sedikit pun melontarkan ancamannya melihat putranya sudah terancam. Qin San yang awalnya akan kembali bergerak, berbalik dan menoleh ke arah Patriark Nuan. Hehehe, bukannya kamu dalang dari situasi berdarah dari turnamen kali ini? Kamu manusia atau bukan? Manusia. Tidak menjilat ludahnya sendiri. Aku tidak tahu kalau anjing, kata Qin San yang malah membalas ancaman Patriark Nuan dengan kalimat ejekan. Hal itu membuat Patriark Nuan rasanya akan menerjang ke arah arena. Energi dari dantiannya meluap deras dan terkumpul di kedua tangannya. Patriark Sun yang melihat itu ikut berdiri dan ikut meluapkan auranya. Energi dari pusat energinya juga mulai mengalir dan bersiap menghadapi resiko yang mungkin terjadi efek dari sikap Qin San di dalam arena. Tak ada lagi patriark yang ingin melerai kedua patriark ini. Biasanya Patriark Ling akan menjadi penengah, namun sejak masuk dalam gerbong klan Wui dan klan Nuan dia sudah kehilangan akal sehatnya. Apalagi para jeniusnya juga menjadi korban dari keganasan Qin San di dalam arena. Di dalam arena Qin San menyipit saat pesan dari Qin Baihu tiba-tiba terdengar jelas di benaknya. Dia bersama Qin Baihu dan Qin Jinlong memang bisa saling mengirimkan pesan tanpa jarak karena ikatan jiwa di antara mereka bertiga. Qin Baihu memang tidak berada di tempat ini. Qin San sengaja memintanya melakukan sesuatu untuk mengantisipasi hal terburuk. Di atas panggung utama, Patriark Nuan dan Patriark Wui terlihat kembali tenang. Patriark Sun yang melihat itu mengerutkan keningnya. Dia yakin ada sesuatu yang direncanakan dua orang ini sehingga amarah pada diri mereka menguap dengan mudahnya.
Jangan-jangan mereka sudah menghubungi pelindung klan mereka sejak tadi. Aku benar-benar ceroboh tak memikirkan hal ini, batinnya. Aku harus menyelesaikan ini sebelum para pelindung itu tiba di sini. Setidaknya aku masih punya waktu untuk menghabisi mereka. Paling tidak 2 orang di antara mereka bisa aku bunuh, batin Qin San. Energi dari dantiannya kembali meluap deras. Dia tak peduli dengan pedang suci di tangannya yang bergetar karena penampungan energi pada pedang ini yang sudah melebihi kapasitasnya. Jauh di depannya, Wu Yisong, Ling Mo dan Nuan Jiu kembali menyalurkan energi mereka ke senjata spiritual masing-masing. Meski mereka mulai ketakutan, namun mereka tak akan mungkin membiarkan Qin San membunuh mereka begitu saja tanpa melakukan perlawanan. Wus! Qin San menerjang ke depan dengan bilah pedang yang mengarah ke depan. Getaran pedang suci itu makin kuat, namun dengan kekuatan tubuh mulia miliknya yang sudah aktif, getaran pedang itu sama sekali tak mempengaruhi Qin San. Wu Yisong dan yang lainnya bersamaan mengangkat senjata spiritual mereka bersiap untuk kembali menghalau serangan Qin San yang kesekian kalinya. Mereka bahkan lupa terakhir kali mereka yang mulai melakukan inisiatif serangan. Sejak tekanan diberikan pada mereka, ketiga orang yang tersisa ini lebih memilih pasif dengan berkumpul di satu area. Hal itu lebih menjamin keselamatan mereka dibanding melakukan inisiatif serangan dengan terpisah satu sama lain. Semua mata menatap pertarungan itu dengan penuh minat. Mereka yang berada di luar arena bahkan bisa merasakan daya hancur dari energi yang meluap dari para jenius ini, para peserta dari klan Nan, klan Li dan klan Seng yang memilih diam di dalam arena dan menonton pertunjukan itu dari dekat dibuat merinding merasakan luapan kematian yang dibawa oleh pedang suci milik Qin San. Aku akan memilih menyerah jika harus menghadapinya. Setidaknya, klan Nan sejak awal tidak terlibat konflik dengan klan Sun, kata peserta dari klan Nan dengan wajah tegang melihat 4 jenius gabungan 3 klan sudah bersiap mengayunkan senjata spiritual mereka. Qin San sama sekali tak mengendurkan kecepatannya. Bilah pedang yang awalnya menunjuk ke depan mulai ditarik ke belakang kemudian diayunkan dengan santainya ke depan. Semua yang menyaksikan itu menahan nafas tak ingin ketinggalan satu momen kecil apapun dalam pertarungan ini. Patriark Wui, Patriark Nuan, Patriark Ling bahkan meremas tinju mereka sendiri menanti efek dari benturan kali ini. Jika mereka masih bisa menahan serangan pemuda itu kali ini, ayah pasti sudah sampai di sini, saat pemuda itu akan kembali melakukan inisiatif serangan, batin Patriark Wui. Duar, ledakan yang lebih besar dari sebelumnya menggema dari dalam arena besar. 3 tubuh terhempas jauh dari area ledakan diikuti oleh seorang pemuda yang melayang dengan santainya mengejar 3 tubuh yang masih belum bisa menyeimbangkan dirinya. Wush! Qin San kembali mengayunkan pedang suci miliknya ke arah Wu Yisong yang masih sempat segera menarik harta pertahanan dari dalam cincin ruang miliknya dan mengaktifkannya. Tubuh Wu Yisong yang sudah terlindungi dengan harta pertahanan kembali terhempas ke bawah bagaikan layang-layang putus. Melihat itu, Patriark Wui berdiri dengan wajah merah dan tubuh bergetar kuat akibat amarah yang membuncah. Qin San sendiri tak berhenti sampai di situ. Dia kembali menghilang dan muncul di samping Nuan Jiu yang lebih dekat dari dirinya, alih-alih mengejar Wu Yisong yang masih bisa bertahan karena harta pertahanan miliknya. Tubuh Nuan Jiu sudah berlumuran darah dan baru saja berhasil menyeimbangkan tubuhnya. "Jiwer, di belakangmu," teriak Patriark Nuan dari atas panggung utama. Namun teriakannya sia-sia saja. Nuan Jiu memang mendengarnya, namun sudah telat baginya untuk mengambil antisipasi. Ayunan pedang Qin San sudah membelah 2 tubuhnya dari kepala hingga selangkangannya. Organ dalam kultivator alam mulia tingkat 3 itu berceceran di tanah dengan tubuh yang terbelah tertanam di dasar arena. "Ah, kubunuh kamu," teriaknya sambil melayang meninggalkan panggung utama dengan aura yang meluap. Sun Long ikut melayang mencoba menghalau Patriark Nuan yang sudah menyerbu ke arah arena. "Patriark Nuan, kamu sudah keterlaluan. Kamu sendiri yang merubah aturannya dan sekarang kamu yang tak terima dengan hasil turnamen ini," bentak Sun Long.
Wuisong dan Lingmo yang tersisa segera mendekatkan diri mereka satu sama lain saat melihat kematian Nuan Jiu. Qin San tak peduli sedikit pun dengan hal yang terjadi di luar arena. Dia tahu persis, para patriark klan tersembunyi ini paling tinggi hanya memiliki basis kultivasi di alam mulia tingkat 6. Mereka tak akan sanggup menerobos perlindungan bendera formasi mulia yang mengitari arena ini hanya dengan sedikit usaha mereka. Pedang sucinya kembali meluapkan aura kematian dan tubuhnya melayang ke arah Wuisong dan Lingmo yang berdiri melayang dengan wajah ketakutan. Dia bukan manusia, orang ini iblis, gumam Wuisong. Tanpa sadar, kesombongan yang dia tampilkan sejak tiba di area netral ini menguap entah kemana akibat situasi berbahaya yang dihadapinya saat ini. Qin San sudah menarik pedang suci miliknya ke belakang dan siap mengayunkannya kembali. Wuisong dan Lingmo hanya bisa ikut mengangkat kembali senjata spiritual mereka. Setidaknya lebih baik mati melawan daripada mati dengan pasrah. Duar, duar, duar. Saat jarak Qin San makin dekat dan siap mengayunkan pedangnya, bendera-bendera formasi yang terpasang dengan kokoh mengitari arena luas itu tiba-tiba meledak satu persatu. Semua orang menoleh ke satu arah dan melihat seorang pria tua dengan jubah panjang melayang dengan aura yang menakutkan. Tak ada yang tak merasakan tekanan di tempat itu akibat luapan aura pria tua itu. Bahkan Qin San dibuat terpaku sesaat sebelum kembali tersadar dan tetap ngotot untuk mengayunkan pedangnya. Pria tua yang melayang dengan aura kuat tadi melotot saat pedang suci milik Qin San sudah akan berbenturan dengan senjata spiritual Wuisong dan Lingmo. Lancang, usai mengatakan itu pria tua itu melayang memasuki arena yang sudah tak lagi terlindungi bendera formasi mulia. Meski demikian ayunan pedang Qin San tetap jauh lebih cepat dari gerakan pria tua itu. Duar, tubuh Wuisong dan Lingmo kembali terhempas dengan darah yang menetes dari lubang yang ada di wajah mereka. Saat Qin San akan kembali bergerak mengejar dua tubuh yang sudah tak berdaya itu, pria tua itu sudah muncul dan menghalangi gerakannya. Tinju pria tua itu terangkat dan bermaksud memukul ke arah Qin San. Dengan langkah dewa, Qin San segera menarik dirinya menjauh dan melayang tenang sambil menatap tajam ke arah pria tua yang menghalanginya tadi. Tidak tahu malu, pria tua sepertimu bahkan mencampuri urusan turnamen seperti ini. Apa kamu sekarang kurang kerjaan? Suara pria tua lainnya terdengar dari kejauhan. Tak lama berselang pria tua dengan rambut putih lainnya muncul di dalam arena itu juga dengan aura yang meluap deras dari tubuhnya. Sun Bao, ternyata kamu juga ada di sini. Sepertinya kamu sudah menyiapkan jeniusmu untuk membantai para jenius dari klanku, kata pria tua yang tadi muncul menghalangi Qin San mengejar Wuisong dan Lingmo yang sudah tak berdaya. Dua pria tua yang muncul ini adalah pelindung klan Wui Hang dan pelindung klan Sun Bao. Sepertinya pelindung Sun sudah menerobos. Dia tak mungkin berada di sini jika belum menerobos. Tapi kenapa aura yang meluap dari tubuhnya hanya alam mulia tingkat 9? Apa dia menekan kultivasinya? Batin Qin San saat melihat pria tua yang berdiri di depannya mencoba melindunginya dari pelindung klan Wui. Patriark Wui melayang dari panggung utama bersama Patriark Ling. Mereka langsung meraih tubuh putra mereka masing-masing. Keduanya langsung memeriksa kondisi tubuh Wuisong dan Lingmo. Dua pria paruh baya itu akhirnya bernafas lega saat tak menemukan luka yang mengganggu perkembangan dan masa depan kultivasi putra mereka. Meski demikian, mereka bisa merasakan dengan jelas kerusakan organ dalam keduanya. Setidaknya, dua pemuda ini butuh waktu beberapa pekan untuk bisa pulih dan kembali seperti sebelumnya. Patriark Nuan juga ikut melayang dan berhenti di belakang pelindung klan Wui. Tatapannya begitu tajam ke arah Qin San. Di antara para patriark, tentu saja dia yang paling menyimpan dendam pada Qin San. Bagaimanapun, putranya mati di tangan pemuda ini dan dia hanya bisa menyaksikannya di atas panggung utama tanpa bisa berbuat apa-apa. Patriark Sun sendiri sudah melayang di samping Sun Bao. Dia hanya membungkukkan sedikit badannya kemudian melayang sedikit di belakang ayahnya. Patriark kelompok 21 juga mulai meninggalkan panggung utama.
Meski demikian mereka tak berani memasuki arena. 21 orang itu hanya melayang di luar arena memperhatikan situasi memanas di dalam arena. Tak ada yang ingin jadi musuh dari salah satu klan terkuat. Bahkan para klan yang sudah menyatakan kesetiaannya pada klan Wui pun masih menahan diri untuk tidak menampakkan keberpihakan mereka di situasi seperti ini. Mereka semua tahu, klan Wui tak akan mau melindungi mereka sepanjang waktu, jika klan Sun merasa tersinggung dengan ulah mereka. Aku dengar perubahan aturan turnamen ini datang dari klan Nuan dan didukung penuh oleh klanmu. Sekarang apa yang membuatmu begitu marah muncul di area netral ini bahkan menghentikan dengan paksa turnamen yang masih berjalan, kata Sun Bao sambil menatap lekat pelindung klan Wui di depannya. Saat Wui Hang akan berbicara, orang-orang di tempat itu kembali merasakan aura menakutkan datang dari kejauhan. Sepertinya ada pelindung 7 klan terkuat yang kembali datang, ujar salah satu patriark klan kelompok 21. Benar saja, tak berselang lama dua pria tua kembali muncul hanya dalam selisih waktu sesaat, keduanya langsung bersambung. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya tetua. Terima kasih, semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia.